Dalam kesunyian alam seperti ini, orang bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Tetapi itu hanya salah satu cara untuk memperoleh kedamaian dalam saat tertentu. Yang mau dikatakan begini, dalam kesunyian orang bisa mendapatkan kedamaian, tetapi itu merupakan bagian tertentu dalam kehidupan yang tidak bisa berlangsung seterusnya. Manusia, Anda dan saya, membutuhkan komunitas, membutuhkan kebersamaan dalam hidup, kebersamaan yang menghasilkan kedamaian. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah. Minggu lalu kita telah mendengarkan bahwa salah satu sumber damai sejahtera kita adalah dengan memilih yang terutama dalam hidup. Dalam edisi minggu ini kita akan membahas sumber damai sejahtera yang hadir lewat sikap hidup kebersamaan di tengah-tengah komunitas. Manusia tidak diciptakan sebagai single factor atau hidup sendirian, berjuang seorang diri. Anda dan saya diciptakan sebagai bagian-bagian dalam kehidupan, bagian-bagian dalam kehidupan yang saling mendukung, saling membutuhkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Mungkin ada orang yang bilang begini, saya bisa menjalani kehidupan itu seorang diri, sendirian. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, itu adalah sebuah ilusi, itu hanya hayalan. Sebab setiap orang membutuhkan orang lain. Anda dan saya hadir ke dunia ini juga karena orang lain. Kita bertumbuh dan besar karena orang lain. Setiap orang membutuhkan orang lain. Kedamaian dan ketenangan dihasilkan dari sebuah kehidupan bersama dalam komunitas yang saling mendukung, saling mengisi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di mananya, dalam komunitas itu secara khusus orang percaya menjadi komunitas yang saling peduli. Satu, mempedulikan yang lain, saling mengasihi, mendukung, mendoakan, tertawa bersama-sama, dan menangis bersama-sama. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memberikan perhatian, dorongan, pujian yang tulus, semangat ketika sedang lemah, bahkan juga memberikan motivasi dan hiburan. Hal-hal inilah yang membuat kita damai, tenang, dan merasakan kehidupan yang dalam dan bermakna. Tak heran bila pemazmur mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan bersama yang rukun ada kedamaian, ketenangan, dan tentunya kehidupan. Hidup kebersamaan terdiri dari berbagai corak, berbagai warna, yang menghasilkan kedamaian karena saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan. Hidup dalam kebersamaan menimbulkan kedamaian dihasilkan dari beberapa sikap hidup. Yang pertama, solidaritas. Solidaritas yaitu kesediaan untuk menanggung bersama-sama kesusahan yang dialami oleh orang lain. Pada suatu saat Alexander Agung, pemimpin besar Makedonia, dia memimpin pasukannya pulang dari sebuah perjalanan perang dari India dan melintasi padang gurun. Di bawah sengatan terik matahari di padang gurun dengan persediaan air yang terbatas, banyak prajurit dari Alexander Agung tewas karena kehausan. Apa yang dilakukan olehnya? Alexander Agung sebagai pemimpin tertinggi mempunyai hak istimewa terhadap persediaan air. Tetapi dia kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya, lalu dia menumpahkan persediaan airnya ke tanah untuk menyatakan bahwa dia solider dengan seluruh pasukan yang dia pimpin pada saat itu yang tengah menderita kehausan di padang gurun. Solider adalah ketika kita ada dalam keadaan baik, kita turut mengambil bagian menanggung beban mereka yang mengalami keadaan yang buruk. Yang kuat rela menanggung kelemahan yang lemah. Kita rela keluar dari keadaan kita yang aman dan turut merasakan kesusahan orang lain.
bertindak melakukan sesuatu tanpa pamrih bagi mereka yang kurang beruntung. Solidaritas akan menciptakan relasi tanpa batas, menembus sekat-sekat yang terkadang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Solidaritas akan membawa kedamaian dalam kehidupan semua orang. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, oh,
Sikap kedua yang merusak kebersamaan dan menghilangkan kedamaian dalam hati maupun yang merusak relasi yang baik dalam kehidupan bersama di tengah-tengah komunitas adalah iri hati. Nah, sikap iri hati tidak puas dengan apa yang dimiliki bertentangan dengan maksud penciptaan Tuhan yang unik bagi Anda. Tuhan menciptakan Anda unik, di mana apa yang ada pada Anda tidak ada pada orang lain. Apa yang ada pada orang lain tidak ada pada diri Anda. Tuhan membentuk kehidupan Anda dengan maksud tujuan yang berbeda dengan kehidupan yang lainnya. Dan Anda yang bisa menjalaninya, bukan orang lain. Iri hati berarti tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan pada Anda, menginginkan kehidupan orang lain yang tidak dirancang untuk Anda. Hal ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena hanya menuntun kita kepada kehilangan damai sejahtera, frustasi, keletihan, dan kegagalan. Ada dongeng anak-anak tentang keset kaki. Keset kaki tiap hari diinjak-injak oleh tikus. Ia sangat jengkel, tapi ia tidak berdaya. Ia berpikir, betapa enaknya jadi tikus. Lalu dia berdoa kepada dewa kehidupan, meminta supaya dia diubahkan menjadi tikus. Doanya dikabulkan, dia lalu menjadi tikus. Sesudah menjadi tikus, dia tidak puas, karena ternyata kehidupan tikus tidak tenang. Dikejar-kejar oleh kucing. Lalu dia meminta untuk menjadi kucing. Sesudah dikabulkan menjadi kucing, dia pun merasa tidak tenang karena kucing dikejar-kejar oleh anjing. Dia berpikir, alangkah enaknya jadi anjing. Lalu dia meminta menjadi anjing. Dikabulkan doanya, dia menjadi anjing. Tetapi menjadi anjing pun tidak menyenangkan bagi keset kaki. Sebab anjing ditugaskan semalam-malaman menjaga rumah seorang saudagar kaya. Dia lalu berpikir, alangkah enaknya menjadi saudagar kaya. Dia hanya tidur-tiduran, dia enak-enakan dan memiliki kekayaan yang banyak. Dia meminta jadi saudagar kaya. Dikabulkan doanya menjadi saudagar kaya. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia puas? Dia tidak merasa puas. Karena saudagar kaya pun mesti bekerja. Mesti mengatur transaksi-transaksi dagang yang tidak mudah. Dia lalu berpikir, kalau begitu bagaimana? Dia mau menjadi seorang raja. Karena pikirnya raja dihormati, ditaati, disembah. Dia menjadi raja. Ketika menjadi raja, dia tidak bisa istirahat karena setiap hari orang datang meminta dia memutuskan sesuatu untuk mereka. Menjadi raja ternyata juga tidak menyenangkan. Akhirnya, keset kaki itu berpikir, lebih enak saya menjadi keset kaki. Lalu dia kembali menjadi keset kaki. Iri hati adalah ketidakpuasan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang muncul dalam pikiran bahwa aku lebih tahu apa yang terbaik bagi diriku daripada apa yang Tuhan tahu. Pada akhirnya, iri hati hanya membuat kita tidak tenang. Kita tidak puas dengan keadaan diri kita, kita membandingkan diri dengan orang lain, kita ingin menjadi orang lain, kita tidak menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dengan penuh syukur dan berpengharapan, tetapi sebaliknya, kita menjadi orang yang tidak tenang karena tidak puas terhadap apa yang kita miliki atau apa yang kita punya yang diberikan oleh Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang terhindar dari jebakan iri hati, hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain di sekitar Anda. Turut merasakan kegembiraan mereka. Terkadang lebih mudah dalam hidup ini adalah kita berduka cita dengan orang yang berduka. Seringkali tantangan yang lebih sulit adalah kita bergembira atas keberhasilan orang lain, bersuka cita atas kemenangan yang mereka peroleh. Yang ketiga, bersyukurlah atas kehidupan Anda. Seringkali kita melihat ke atas, kita membandingkan diri, tetapi tak jarang ketika kita melihat ke bawah, maka kita bisa mensyukuri kehidupan kita pada saat ini karena ada orang lain yang hidup lebih susah daripada kita. Bersyukurlah atas kehidupan Anda pada saat ini. Yang keempat, tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Meskipun terkadang Anda bisa mengatakan hidup yang saya jalani adalah tidak adil. Tidak adil bagi Anda. Tetapi percayalah
pada kebaikan Tuhan, bahwa dalam keadaan-keadaan yang terkadang kelihatannya tidak adil bagi Anda, Tuhan tetap bersama-sama dengan Anda. Sikap yang berikut yang mesti dikembangkan dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain di dalam komunitas, agar kedamaian itu hadir dalam kehidupan kita, adalah sikap mau mengampuni, tidak dendam. Sikap tidak mengampuni akan merusak kebersamaan dan juga menghilangkan kedamaian. Dendam membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan. Bayangkanlah, hari ini Anda bertengkar dengan orang lain. Satu orang Anda bertengkar. Besok Anda bertengkar dengan yang lainnya juga. Besok lagi bertengkar dengan yang lainnya. Sudah 3 orang Anda bertengkar. Dan Anda tidak mau mengampuni. Bayangkanlah betapa sempitnya kehidupan Anda. Itu jelas membuat Anda tidak bisa tenang dan menikmati hidup. Bayangkan juga begini. Suatu saat Anda hendak makan makanan yang enak. Anda memesan makanan enak, mahal, favorit di restoran favorit Anda. Tiba-tiba, seseorang berbicara tentang nama orang yang menyakiti hati Anda dan belum Anda ampuni dalam kehidupan. Ketika Anda mau makan, makanan seenak apapun akan terasa hambar, tidak enak. Siapa yang rugi? Anda yang rugi. Ketika berbicara tentang tidak mau mengampuni, maka tidak mau mengampuni dalam kehidupan bersama hanya akan merampas damai sejahtera Anda. Anda tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa bahagia. Dendam juga ibarat kita membawa kumpulan kentang dalam karung yang tiap saat kita pukul di pundak kita. Kita bawa kemana saja, bekerja, bermain, makan, tidur, nonton, ke kamar mandi. 1 hari tak mengapa, 2 hari tak mengapa, tetapi 1 minggu, 2 minggu kentang itu menjadi busuk dan Anda tidak tahan pada baunya. Sebab itu, dendam ibarat sesuatu yang merugikan diri Anda. Apabila Anda terus membawanya dalam kehidupan Anda, Anda harus melepaskannya supaya ketenangan dan kedamaian menjadi bagian kehidupan daripada Anda. Memelihara sikap tidak mau mengampuni hanya menyulitkan diri sendiri dan merampas kedamaian yang Anda butuhkan dalam hidup ini. Memaafkan adalah sikap yang baik untuk menghasilkan kebaikan, kedamaian dalam hidup Anda. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Damai Sejahtera Untukmu. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kekuatan dan kuasa dalam hidup Anda untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Hidup ini berat. Hidup ini adalah hal-hal yang terkadang kita mesti jalani dalam kerumitan persoalan yang mungkin belum terselesaikan. Tetapi kita percaya bahwa damai sejahtera Allah diberikan kepada Anda. Dan roh Tuhan dalam diri kita berkuasa memimpin dan menuntun kita untuk menghasilkan damai sejahtera, kuasa ketenangan dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali bersama dengan peninggal ministry dalam acara Wajah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.